Shalom, selamat pagi kepada keluarga besar Happy Church Family dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Biarkan Bapak Ibu menyiapkan waktu yang benar-benar bukan sekedar ataupun hanya ya sudah. Mari kita sebelum mendengarkan sharing renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan kasih. Sebentar kami mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kami percaya renungan yang singkat ini boleh mengubah hidup kami. Tuhan, berbicara buat setiap hati yang mendengar. Aku percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka mendengar renungan pada pagi hari ini, mereka boleh menjadi pelaku. Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu kami saat kami mendengar. Kami percaya ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang menaungi hati kami, pikiran kami, supaya ketika kami mendengar ini, kami boleh menjadi pelaku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini renungan saya beri judul adalah pelaku. Pelaku. Menurut ada lima definisi kata pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Yang kedua itu pemeran atau acting. Yang ketiga itu pemain, ya pemain sandiwara. Yang keempat itu adalah yang melakukan suatu perbuatan atau subjek di dalam suatu kalimat. Yang kelima itu adalah yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Saya menekankan kata pelaku di sini di dalam definisi yang kelima, yaitu yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Berbicara kata perubahan itu berarti adalah satu perbuatan yang tidak dilakukan hanya sekali. Itu pastinya lebih dari sekali. Makanya suatu perbuatan yang dilakukan itu bisa menciptakan satu perubahan menjadi satu kondisi tertentu. Nah, judul renungan ini adalah pelaku. Nah, sebagai berbicara tentang kata pelaku, seharusnya kita sebagai pengikut Kristus itu tidak asing dengan kata pelaku firman. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara-saudara sekarang udah sering banget dengar pelaku firman. Ketika kita sering dengar, apakah kita the real man-nya itu? Maksudnya apakah kita memang yang menjadi pelakunya gitu loh. Berbicara tentang pelaku firman itu, firman Tuhannya terambil di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya buka kitab saya sebentar. Oke. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, berbicara tentang kata pelaku, dengan topik ini pun saya sedang mengalami. Jadi bukan berarti, oh ini untuk siapa? Bukan, ini untuk saya sendiri. Berbicara kata pelaku, kita lihat di masa-masa seperti ini, saya bilang contohnya adalah jangan marah. Wah, berbicara bilang jangan marah, mungkin apa sih kok jangan marah? Manusia boleh marah nggak? Boleh, tapi terkadang marahnya itu disimpan lebih dari sehari. Itu namanya kepahitan nantinya. Yang kedua, jangan sombong. Kok jangan sombong? Ya iyalah, terkadang kita itu sombong itu nggak sadar. Seperti Ibu Gembala bilang, sombong itu nggak ada yang tahu, nggak sadar. Yang tahu sebenarnya bukan nggak sadar sih ya. Sebenarnya Roh Kudus pasti kasih tahu kok kalau kita sombong gitu loh. Tapi terkadang, halah, itu cuma perasaan lu aja lah, ya kan? Gue nggak sombong kok, ya kan? Ketiga, jangan mengingini milik orang lain. Wah, ketika kita berbicara seperti itu, apa ya? Pernah, bahkan mungkin terkadang itu, ya aku bilang pernah di dalam diriku, Tuhan, kok dia bisa ya? Kok saya? Nah, yang keempat adalah jangan pernah membandingkan diri Anda atau pasangan Anda dengan orang lain. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, jangan pernah bandingkan itu. Kenapa? Ketika saya berbicara ini nggak gampang, karena saya pun mengalami hal seperti ini. Kenapa? Contoh, di musim-musim liburan, semua orang mungkin ya they have a time, they have some a lot of money gitu kan. Jadi mereka punya mungkin punya kemampuan ya. Tapi jujur ketika itu saya selalu, Tuhan, gimana ya? Wah, saya mulai datang pikiran membandingkan, kok gua. Tapi ketika pikiran itu datang, saya diingatkan, Tuhan, jangan pernah bandingkan hal kamu dengan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang beda. Karena setiap orang, setiap anak Tuhan, khususnya pengikut Kristus, pasti diberkati. Tetapi kalau kita ngomong berkat itu bukan, ya saya bersyukur cuma satu, berkat itu sehat. Saya sehat, saya bisa mencari nafkah buat keluarga saya. Itu buat saya berkat. Ya nggak menutup kemungkinan, pasti saya juga pingin lah menikmati hal-hal yang memang wow gitu. Tetapi di sini saya belajar ketika saya merenung, Tuhan, kenapa ya? Ya di situ saya diingatkan sama Tuhan, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan yang lain, sama aja kayak kita ngecilin Tuhan gitu loh. Kesannya apa ya? Kok begini Tuhan, kok begitu. Akhirnya kita jatuhnya bukannya menjadi pelaku firman, akhirnya kita jatuhnya adalah menjadi lebih down dan menjadi apa ya namanya, intinya bukan pelaku firman, yang pasti jadi menghina Tuhan. Kalau menurut saya, seperti yang Koyo pernah bawain, jangan menghina Tuhanmu. Kita menghina Tuhan itu ya itu benar ketika kita nggak percaya kalau misalnya besok, wah bisa makan nggak ya, wah mau bayar ini nih, aduh. Nah, itu loh. Jadi saya mengutip dari firman yang pernah Koyo bawain, bahwa jangan pernah menghina Tuhan. Itu pun yang mengingatkan saya sebagai hambanya, kita nggak boleh membanding-bandingkan. Dan yang kedua, ketika kita berbicara tentang pelaku, kita harus itu harus menjadi pelaku firman. Nah,
Singkat dari akhir dari renungan pada pagi hari ini, bahwa sebenarnya adalah selama manusia hidup, semua adalah proses belajar. Jadi tidak ada kata orang sempurna, kesempurnaannya milik Tuhan. Dan yang kedua, saya mau bilang mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mulai pagi ini buang jauh-jauh, Tuhan tolak dalam nama Yesus segala pemikiran tentang kok dia bisa, kok saya enggak. Jangan pernah membandingkan diri Anda dan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah tersendiri khusus buat Anda. Jadi percayalah bahwa tangan Tuhan selalu campur tangan atas seluruh aspek hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sedikit demikian renungan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu rancangan yang luar biasa. Sekali lagi, rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa. Rancangan tidak pernah kita bisa pikirkan, tidak pernah bisa kita duga. Percayalah satu hal, sekalipun kita nggak ada jalan Tuhan, kita tetap percaya janjinya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah firman renungan pada pagi hari boleh menguatkan kami. Ada power, ada kekuatan yang baru menjadi sukacita di dalam hati kami, Tuhan. Bahwa kami gak boleh membandingkan diri kami dengan orang lain, tapi kami percaya Tuhan, bersamamu kami bisa melalui hari-hari ini. Kami percaya bersamamu, kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati buat setiap teman-teman kami, saudara seiman kami yang dalam pergumulan. Tuhan jawab, kami percaya Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menjawab setiap persoalan atau pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.